Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan King Mastermat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan tuntas, yaitu materi polinomial. Khususnya kita akan membahas mengenai pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2 ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai pembagian polinomial ya dengan cara Horner, tetapi kemarin yang pertama kita pembagian polinomial oleh X min K, kemudian yang kedua adalah pembagian polinomial oleh polinomial AX plus B ya. Jadi yang ketiga ini yang C ya, kita akan membahas secara tuntas yaitu mengenai pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2 atau pembaginya berupa persamaan kuadrat dengan cara Horner ya. Dengan cara Horner yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Matematika peminatan kelas 11 SMA tahun pelajaran 2022 yang akan disajikan secara lengkap oleh King Mastermat. Begitu ya adik-adik. Jadi silakan ditonton video ini sampai tuntas dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, biar kalian paham betul dalam pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2 atau persamaan kuadrat dengan cara Horner. Untuk video-video yang sebelum-sebelumnya, agar adik-adik tidak ketinggalan, link videonya saya lampirkan atau saya sertakan di deskripsi video ini. Silakan dibuka kolom deskripsinya, silakan diklik linknya dan silakan ditonton video pembahasannya agar adik-adik bisa memahaminya dengan tuntas, dengan maksimal dan paham betul gitu ya. Kemudian bagi adik-adik semua, bagi yang baru pertama kali ini mungkin masuk dalam channel King Mastermat, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Channel King Mastermat silahkan di subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan amal ibadah adik-adik semua dan diberikan kemudahan dalam belajar polinomial ya, agar adik-adik mendapatkan nilai yang maksimal dan barokah gitu ya. Oke. Kita langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan video yang ke-6 ini ya, part 6 ini. Jadi untuk video pertama, kedua, ketiga sampai kelima ya, untuk linknya saya lampirkan di kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke pembahasannya langsung ya. C. Pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2 ya, atau berupa persamaan kuadrat ya, atau persamaan kuadrat pembagiannya ya, pembaginya ya. Oke. Misalkan ada polinomial fx dibagi oleh px yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Hasil bagi dan sisa pembagian ini dapat dicari dengan cara skema Horner. Jika px jika px dapat difaktorkan gitu ya. Jadi syarat bisa dikerjakan dengan cara Horner itu jika persamaan kuadrat ini itu bisa difaktorkan ya, syaratnya itu. Nah, jika px tidak dapat difaktorkan ya, maka hasil bagi dan sisa pembagiannya dapat dicari dengan cara bersusun saja gitu ya. Jadi ketika nanti pembaginya berupa persamaan kuadrat, jika persamaan kuadrat tersebut dapat difaktorkan, maka bisa dikerjakan dengan cara Horner. Ya, tapi jika px tidak dapat difaktorkan,
maka hasil bagi dan sisa pembagiannya dapat dicari dengan cara bersusun saja, begitu ya. Nah, untuk pembagian dengan cara bersusun sudah saya jelaskan dengan singkat ya, dengan jelas di video-video sebelumnya. Silakan ditonton ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Silakan dibuka ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jika misalkan ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan a kali dalam kurung x min k1 kali dalam kurung x min k2, hasil bagi dan sisa pembagian polinomial fx oleh a kali dalam kurung x min k1 kali dalam kurung x min k2 dicari dengan cara berikut. Yang pertama, bagilah fx dengan x min k1. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial oleh x min k1 adalah gx dan sisanya adalah s1, maka fx akan sama dengan x min k1 dikali gx ditambah s1. Jadi ini sebagai pembagi, gx-nya sebagai hasil bagi dan S1-nya sebagai sisa yang pertama gitu ya. Sedangkan gx-nya adalah hasil bagi yang pertama. Untuk x min k1 adalah pembagi yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya hasil bagi gx dibagi lagi dengan x min k2 sebagai pembagi kedua. Misalkan hasil bagi dan sisa pembagian gx oleh x min k2 adalah hx dan sisanya adalah s2, maka gx akan sama dengan x min k2 kali hx kali s2. Jadi x min k2 ini pembagi kedua, hx adalah adalah hasil kedua, kemudian s2 adalah sisa yang kedua. Sehingga dengan demikian fx akan sama dengan x min k1 kali dalam kurung besar x min k2 dikali hx ditambah s2 tutup kurung besar ditambah s1 sama dengan, kalau ini kurung besarnya diuraikan, dibuka, akan menjadi dalam kurung x min k1 kali x min k2 dikalikan hx ditambah x min k1 kali s2 ditambah s1. Kemudian jika ini ya ditambah dengan a ya, ditambah dengan a di depan sini. Lah, dalam matematika itu ketika menambahkan namanya manipulasi aljabar, itu tidak boleh merubah nilai. Agar tidak merubah nilai berarti yang hx-nya ini dikasih pembagi a gitu ya. Artinya ketika ini dibagi ini hasilnya 1. Ya, 1 kali ini hasilnya ini. Ya, yang atas ini. Sehingga yang bawah ini sama yang atas ini sama. Ya, cuma manipulasi aljabar saja ditambahi dengan A gitu ya. Sehingga didapat A kali X min K1 dikali X min K2 kali HX per A ditambah X min K1 kali S2 ditambah S1. Sehingga ini ya, kenapa dibuat seperti ini, kenapa? Biar mengarah ke yang tadi ya. Yang pertama tadi yang diketahui awal. Dimana ini itu adalah ini. Ya, AX kuadrat plus BX plus C. Yaitu pembagi yang berderajat 2. Kenapa dikasih A lah? Biar mengarah ke yang diketahui awal gitu ya. Ini namanya manipulasi aljabar, tapi tidak merubah nilai ya. Sehingga ini itu akan sama dengan ini ya. Sehingga diperoleh sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kali HX per A ditambah ya. Ini kalau kurungnya dibuka berarti menjadi S2 kali X gitu ya. Ini kalau saya uraikan berarti menjadi S2X min S2K1 ditambah S1. Jadi ini ke sini itu hanya dipindah saja ya. S1-nya taruh depan gitu ya.
Jadi S2X plus S1 min S2K1 ya, sama saja, cuma dibalik saja. Sehingga ya, ini itu adalah pembagi, yang ini itu hasil bagi, sedangkan yang paling kanan ini adalah sisa ya, sisa. Sehingga secara kesimpulan ya, jadi ketika ada polinomial fx dibagi oleh polinomial berderajat 2 ax kuadrat plus bx ya, ini ya, sorry, ini adalah bx plus c, akan memberikan hasil baginya adalah ini ya, hx per a. Jadi hasil baginya harus dibagi a dulu, baru ketemu hasil bagi yang sebenarnya. Kemudian untuk sisanya ini, sisanya ya, S2X plus S1 min S2K1 gitu ya. S2 itu sisa pembagian kedua, S1 adalah sisa pembagian yang pertama ya. Untuk K1 itu adalah ini ya, nilai X yang pertama, nilai X pembagi yang pertama gitu ya. Nah, jadi ini penjelasannya secara runtut gitu, awalnya dari sini ya. Jadi nanti biar agar lebih jelas, nanti kita aplikasikan ke contoh soal realnya seperti apa, begitu ya. Oke, jadi awalnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal biar lebih jelas. Yang perlu adik-adik sekarang bergaris bawahi hanya dua saja ini ya. Jadi ketika ada polinomial pembaginya berbentuk persamaan kuadrat ya, ax kuadrat plus bx plus c ya, berderajat 2, maka hx-nya itu atau hasil baginya itu rumusnya hx per a. Sedangkan sisanya adalah S2x min plus S1 min S2K1 gitu ya, diingat-ingat ini. Ini yang perlu digarisbawahi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal agar lebih paham ya. Untuk contoh soal yang pertama, fx ya, fx-nya sama dengan 2x pangkat 4 min 2x kuadrat min 7. Sedangkan gx-nya, gx itu pembaginya, yaitu x kuadrat plus x min 6. Jadi ini ketika difaktorkan, yaitu x plus 3 kali x min 2. Karena ini bisa difaktorkan, berarti bisa bisa dikerjakan dengan cara Horner, begitu ya. Oke, kita kerjakan dengan cara Horner. Apabila fx dibagi gx, hasil dan sisanya dapat dicari dengan langkah-langkah sebagai berikut gitu ya. Yang pertama kita bagi dulu dengan yang ini, x plus 3. Berarti diperoleh x-nya sama dengan negatif 3. Makanya di sini negatif 3 gitu ya. Kemudian kita tulis ya, yang kita tulis hanya koefisiennya saja dari fx ya. Berarti 2. Terus ini 0, kenapa 0? Karena untuk suku berderajat 3 tidak ada, berarti koefisiennya dianggap 0. Kemudian negatif 2, kemudian ini 0 lagi, kenapa? Karena untuk suku yang berderajat 1 tidak ada, berarti koefisien dianggap 0. Kemudian negatif 7, gitu ya. Cara yang pertama, ini kemarin sudah dijelaskan ya, jadi yang pertama adalah langsung diturunkan 2 kali negatif 3, negatif 6, ditambah 0 negatif 6, negatif 6 kali negatif 3 18, 18 tambah negatif 2 16, 16 kali negatif 3 adalah negatif 48. Negatif 48 ditambah 0 negatif 48, negatif 48 dikali negatif 3 hasilnya 144. 144 ditambah negatif 7 hasilnya 137 ya. Jadi ini sebagai S1-nya. Gitu ya. Sehingga diperoleh fx akan sama dengan x plus 3 kali ya 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 16x min 48 ditambah 137. Ingat ini sebagai S1-nya gitu ya. Kemudian selanjutnya hasil pembagian di atas dibagi lagi oleh ini ya, yang kedua ini. Sehingga x min 2 di sini, sehingga x-nya diperoleh x-nya 2 gitu ya. Makanya di sini 2. Kita bagi lagi, ini turun ya tetap ya, 2 min 6 16 min 48. Kita bagi dengan ini ya, pembagi
X min 2. Oke. Lanjut, kita turunkan ini. 2 kali 2 4, 4 ditambah negatif 6 negatif 2. Negatif 2 dikali 2 negatif 4 tambah 16 12. 12 ditambah dikali 2 24. 24 ditambah negatif 48 yaitu ketemu negatif 24. Nah, negatif 24 ini sebagai S2-nya ya. S2-nya. Sedangkan K1-nya berapa tadi? K1-nya itu berapa? K1-nya itu negatif 3 ya. Untuk K2-nya berapa berarti? K2-nya berarti 2 gitu ya. Ini. Sehingga tinggal kita masukkan saja ya. Ini untuk runtutannya tadi ya. Jadi kalau ingin mencari HX hasil bagi ya. Hasil bagi itu tadi apa? HX gitu ya dibagi A gitu ya. Berarti HX-nya kita tulis ya. HX-nya mana ini? Sebentar, ini HX-nya ini HX-nya seharusnya ini HX-nya itu ini ya. HX-nya itu 2x kuadrat min 2x plus 12 dibagi A. A-nya berapa ini? A-nya 1 ya. Nah, ini kan A-nya 1. Bentar, saya jelaskan. Shred gitu ya. Ini kan bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Jadi kalau ditanya A-nya itu 1, B-nya itu berapa berarti? B-nya juga 1, C-nya berapa? C-nya negatif 6 gitu ya. Dibagi A, A-nya 1, berarti hasilnya tetap ya, yaitu 2x kuadrat min 2x plus 12. Ini sebagai hasil bagi. Kemudian untuk sisanya atau SX-nya tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah S2X ditambah S1 dikurangi S2K1 gitu ya. Kita masukkan S2X. S2 mana? S2 itu ini ya, berarti negatif 24x ditambah S1. S1 itu 137 dikurangi S2. S2 mana? S2 negatif 24 dikali K1. K1 itu negatif 3. Negatif 3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Berarti SX sama dengan negatif 24x gitu ya, ditambah 137. Kemudian ini positif kali positif negatif, negatif kali negatif negatif, negatif kali positif kali negatif, hasilnya negatif. Berarti negatif 24 kali 3 berarti 72 ya. 72 berarti sama dengan negatif 24x ditambah ini dikurangi 72 ya. Berarti ini masih 5. 13 dikurangi 7 5. Kok 5? 13 dikurangi 7 itu 6 ya. 65. Jadi sisanya adalah negatif 24x plus 65. Ini hasil baginya. Sama enggak? Sama ya. Jadi untuk HX-nya itu 2x kuadrat min 2x plus 12. Betul, sama ya. Kemudian untuk sisanya ketemunya negatif 24x plus 65. Betul ya? Nah, betul.
Jadi diingat-ingat ya, caranya seperti ini. Jadi ini prosesnya, penjelasannya tadi. Jadi kalian nanti kalau mengerjakan soal langsung pakai rumus ini saja. Hasil baginya itu rumusnya ini, gitu ya. Jadi untuk hasil yang terakhir ini harus dibagi dengan A-nya dulu, baru ketemu hasil baginya. Kemudian untuk sisanya itu rumusnya ini, S2X plus S1 min S2K1, gitu ya. Saya kira bisa dipahami pelan-pelan, yang penting pasti, gitu ya adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik ada yang masih bingung ya, nanti bisa ditonton lagi, diputar ulang video ini sampai adik-adik bisa paham betul, gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan di komentar ya, di komentar di kolom komen, gitu ya. Silakan ditulis saja, nanti insya Allah akan saya balas di kolom komen, gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah fx-nya adalah x kuadrat x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus 2. Dibagi gx-nya adalah x kuadrat plus x plus 3. Oke ya. Kita faktorkan dulu, bisa nggak gini ya. Kalau ditambah itu 1, kalau dikali 3, ada nggak kira-kira? Kalau ditambah 1 kalau ditambah 1 dikali 3. Tidak ada ya, tidak ada. Berarti artinya ini tidak bisa difaktorkan. Ya. Tidak bisa difaktorkan. Oke. Oleh karena gx tidak bisa difaktorkan, maka pembagian fx oleh gx dilakukan dengan cara bersusun sebagai berikut. Begitu ya. Cara bersusun sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya, silakan dibuka ya. Tapi ini saya jelaskan lagi untuk contoh soal yang kedua ini, yaitu dikerjakan dengan cara bersusun. Kenapa tidak dengan cara Horner? Karena tidak bisa difaktorkan. Jadi syarat bisa dikerjakan dengan cara Horner itu jika pembaginya bisa difaktorkan. Oke, kita kerjakan ya. Ini yang dibagi x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus 2. Pembaginya ini x kuadrat plus x plus 3 ya. Oke, di sini ada x pangkat 3, di sini ada x pangkat 2. Berarti artinya x pangkat 2 kali berapa yang nantinya harus x pangkat 3, yaitu dikalikan dengan x, gitu ya. Berarti x kali x kuadrat itu x pangkat 3, betul. Kemudian x kali x itu x kuadrat, terus x kali 3 3x. Kita taruh di sini. Kemudian kita kurangkan ya. Jadi ini dikurangkan. Kalau susun itu dikurangkan semua. Ini x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 hilang ya, corek. Kemudian 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, berarti masih 3x kuadrat. Kemudian min x min 3x, berarti min 4x. Terus 2 min 0, berarti ini dianggap 0 karena nggak ada. Berarti masih 2, gitu ya. Kemudian kita ulangi lagi langkah yang pertama tadi. Di sini ada 3x kuadrat, di sini ada x kuadrat. Berarti x kuadrat kali berapa yang nanti hasilnya harus 3x kuadrat, yaitu dikalikan dengan 3. 3 kali x kuadrat 3x kuadrat, 3 kali x 3x, 3 kali 3 9. Kita kurangkan, ini corak hilang ya. Min 4x min 3x berarti min 7x, 2 min 9 min 7, gitu ya. Karena ini min 7x sedangkan pembaginya x kuadrat, berarti sudah selesai. Berarti sampai sini saja ya. Berarti ini sebagai hasil baginya ya, sebagai hx-nya, sedangkan yang x plus 3 ini sebagai kebalik ya, sorry. Ini sebagai SX-nya, gitu ya, hasil sisa baginya. Kemudian yang atas adalah hasil baginya atau HX-nya, gini ya. Jadi hasil baginya adalah X plus 3, sisanya adalah min 7X min 7, gitu ya. Ini kesimpulannya ada di bawah. Jadi HX-nya adalah X plus 3, sedangkan SX-nya adalah negatif 7X min 7, gitu ya. Sehingga dapat disajikan sebagai berikut. Jadi x pangkat 3 plus 4x kuadrat min x plus 2. Itu kalau ditulis serututannya seperti ini. X kuadrat plus x plus 3
kali X plus 3 ditambah min 7X min 7. Jadi ini itu sebagai pembagi, ini sebagai hasil bagi gitu ya. Sedangkan ini sebagai sisa ya. Gitu ya. Saya kira bisa dipahami ya. Dan bisa dimengerti ya adik-adik. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah, untuk berikutnya ini saya sajikan untuk latihan soal ya. Latihan soal. Jadi ini untuk melatih pemahaman kalian sejauh mana kemampuan kalian dalam pembagian polinomial oleh polinomial berderajat 2 ya. Dengan cara Horner gitu ya, dengan cara Horner. Jadi untuk cara bersusunnya itu kemarin sudah ya. Jadi untuk cara bersusun itu tidak ada perbedaan, caranya sama, baik itu pembagian oleh X min K atau AX plus B atau AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Kalau cara bersusun caranya sama ya. Tapi kalau cara Horner caranya beda-beda ya. Maksudnya rumusnya hasil bagi dan sisanya itu punya rumus yang berbeda-beda. Itu harus diingat-ingat begitu ya. Itu kalau cara Horner. Yang pertama ini hasil pembagian polinomial 8x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 9x min 6 oleh 2x kuadrat min 3x plus 5 ya. Jadi ini silakan nanti difaktorkan dulu. Kalau bisa difaktorkan berarti bisa dikerjakan dengan cara Horner. Kalau tidak berarti dikerjakan dengan cara bersusun ya. Tapi silakan dikerjakan dengan cara Horner jika bisa difaktorkan, karena ini kita bahasanya adalah pembagian polinomial berderajat 2 dengan cara Horner begitu ya. Oke. Yang pertama ya, kemudian untuk soal yang kedua ini ya 4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus x min 1 ya. Itu akan sama dengan 2x kuadrat plus x plus 1 kali hx ditambah sx gitu ya. Jadi ini itu pembaginya ya, pembaginya ini pembaginya, hx itu hasil bagi, sx sisanya. Lah yang ditanyakan adalah hx dan sx berturut-turut adalah, nah berarti ini ya sama ya, berarti artinya ini ya dibagi dengan ini. Nanti hasil baginya berapa, SX-nya berapa, gitu ya. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Yang ketiga adalah hasil bagi dan sisa pembagian polinomial PX oleh X plus 1 berturut-turut adalah HX dan 8. Jika sisa pembagian polinomial HX oleh X plus 2 adalah 3, sisa pembagian polinomial PX oleh X kuadrat plus 3X plus 2 adalah titik. Ini masih dalam konteks pembahasan pembagian polinomial berderajat 2 ya. Jadi ini masih dalam konteks materi yang saya jelaskan pada video ini gitu ya. Jadi tidak melenceng ini. Silakan dikerjakan nanti ya. Ingat ya, tadi bahwasanya untuk hasil bagi ya, hasil bagi itu rumusnya adalah HX dibagi A gitu ya, sedangkan sisa atau SX gitu ya. Nah, SX itu rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah S2X gitu ya, ditambah S1 dikurangi S2K1. Diingat-ingat ya, ini bisa digunakan untuk mengerjakan yang soal ini ya. Gitu. Silakan diingat-ingat, dikerjakan. Silakan uji kemampuan adik-adik sejauh mana adik-adik bisa memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan dalam video ini ya. Silakan dibuktikan kalau adik-adik mampu dan bisa gitu ya. Mudah-mudahan sukses dan menjadi orang yang bermanfaat, sukses masa depannya ya, terkabul apa yang dicita-citakan. Oke, terima kasih ya.
sudah sampai di sini ya penjelasan video yang ke-6 ini. Terima kasih sudah menonton video ini adik-adik ya. Untuk video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya. Bagi yang baru menonton video ini ya, jangan khawatir, video-video sebelumnya linknya saya lampirkan di kolom deskripsi. Silahkan dibuka dan ditonton sampai tuntas, sampai lengkap ya. Mudah-mudahan mempermudah adik-adik dalam belajar polinomial matematika peminatan kelas 11. Begitu ya. Please like and subscribe ya. Bagi adik-adik yang baru pertama menonton video ini, jangan lupa ya di like videonya dan di subscribe untuk channel King Master Math. Gitu ya. Oke, terima kasih. Salam hangat dari King Master Math. Jika ada kekurangan mohon maaf ya. Jika ada kelebihan itu sifatnya dari Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.